Hai semuanya, ketemu lagi di channel Dede Film. Seperti biasa setiap hari Selasa, Mimin akan membuat alur cerita Lovers of the Red Sky. Semoga kalian masih antusias ya menunggu video dari Mimin. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih. Di episode sebelumnya, kita tahu kalau segel kupu-kupu di lehernya Haram memudar, yang membuat iblis keluar dan menguasai tubuh Haram. Di mana Pangeran Meong yang mencari Cheongi ke Papiliun juga melihat perubahan yang terjadi sama Haram. Tapi karena nggak ngerti apa yang sedang terjadi sama Haram, Pangeran Meong pun mencoba menanyakan keadaan Haram. Tiba-tiba, Pangeran Meong pun terpental karena si iblis mengeluarkan kekuatannya yang membuat Pangeran Meong pun menjadi pingsan. Dan tinggallah Cheongi seorang diri yang sadar di tempat itu. Iblis yang menyadari kalau matanya ada di mata Cheongi langsung mendekati Cheongi dan menyekeknya dengan kuat. Cheongi yang gak bisa berbuat apa-apa dalam kesakitan dan ketakutannya mencoba memanggil Haram dan memberitahu kalau dia adalah Cheongi dan meminta Haram untuk sadar. Sebenarnya tubuh Haram merespon panggilan Cheongi, tapi karena kekuatan iblis lebih besar, gak bisa membuat Haram jadi sadar dan tetap mencekik Cheongi. Sampai akhirnya, Cheongi pun meneteskan air matanya, dan saat mengenai tangannya Haram, tiba-tiba, boom! Waktu pun berhenti, membuat semua yang bergerak menjadi diam di tempat, termasuk si iblis yang juga nggak bisa bergerak dengan posisi mencekik Cheongi, tapi menyadari kalau ada roh harimau di dekatnya. Kemudian roh harimau mengeluarkan aumannya yang membuat semua patung harimau di dekat Papiliun mengeluarkan kekuatannya dari segala arah menuju ke tubuh Haram yang membuat si iblis kesakitan dan iblis pun kembali tersegel di tubuh Haram. Singkat cerita, setelah iblis tersegel, Haram pun gak sadarkan diri, lalu roh harimau pun meninggalkan Papiliun dan secara bersamaan waktu pun kembali berputar, yang membuat Cheongi dan Pangeran Meong pun sadar kembali. Pangeran Meong dan Cheongi yang melihat Haram pingsan langsung membawa Haram ke rumahnya, dan karena tabib sudah memeriksa kondisi Haram, Pangeran Meong pun kembali ke kediamannya. Tapi entah kenapa, Pangeran Meong malah kembali ke Papiliun dan mengingat kejadian yang terjadi 19 tahun yang lalu saat lukisan Raja Yeonjong, raja terdahulu, terbakar dan hancur bersamaan dengan ritual pemanggilan hujan yang membuat penglihatan Haram menghilang. Pangeran Meong pun berpikir apakah ada kaitannya dengan kejadian yang dialami sama Haram saat ini. Lalu Pangeran Meong pun menemui raja dan memberitahu apa yang terjadi di Papiliun. Kemudian raja pun menceritakan kalau sejak dulu sudah ada yang namanya iblis yang menghancurkan alam dan menyebabkan kematian. Tapi iblis itu memasuki tubuh Raja Yeonjong yang menimbulkan pemberontakan dan pertumpahan darah. Dan untuk melepaskan dirinya dari si iblis, Raja Yeonjong pun meminta seorang pelukis untuk melukis dirinya dan menyegel si iblis. Nah, setelah mendengar penjelasan raja, Pangeran Meong pun baru sadar alasan raja memerintahkan dirinya untuk menyelesaikan potret Raja Yeonjong. Sedangkan Cheongi memutuskan untuk merawat Haram. Tapi gak lama setelah Cheongi menemani Haram, tiba-tiba Cheongi pun merasa ngantuk lalu tertidur. Rupanya, Nenek Samsin datang menghampiri mereka dalam wujud roh dan membuat Cheongi tertidur. Lalu Nenek Samsin pun memberikan gantungan kupu-kupu ke tangannya Haram, dan secara ajaib, gantungan itu pun hilang di tangannya Haram. Lalu roh harimau pun datang dari lukisan harimau yang ditinggalkan Cheongi di episode 7. Dan Nenek Samsin pun memberitahukan ke roh harimau kalau hanya Cheongi dan Haramlah yang hanya bisa membuat tempat untuk menyegel si iblis setelah mata ilahinya Cheongi terbuka. Esoknya di pagi hari, Cheongi pun terbangun dan sudah berada di tempat tidurnya Haram. Sedangkan Haram gak ada lagi di kamar itu. Dan saat menyadari Haram gak ada di kamar, tiba-tiba Haram masuk dan menyapa Cheongi yang sudah bangun. Sejenak, Cheongi pun merasa takut saat Haram mendekatinya karena teringat kejadian tadi malam yang dialaminya, yang membuat Haram pun menjadi bingung.
Tapi Cheon-gi dengan cepat merubah pemikirannya kalau Haram yang di depannya benar-benar Haram dan menanyakan kondisinya si Haram, membuat Haram pun merasa lega. Lalu Haram pun meminta agar Cheon-gi menceritakan apa yang terjadi pada dirinya di pavilion, karena Haram gak ingat sama sekali apa yang terjadi saat itu. Tapi Cheon-gi yang berlagak kelaparan mengatakan kalau dia butuh tenaga untuk cerita. Nah akhirnya Haram pun menyiapkan banyak makanan untuk Cheon-gi. Dan setelah selesai makan, Cheon-gi pun menceritakan yang terjadi pada Haram tadi malam dan memberitahukan kalau mata Haram berubah menjadi merah kehitaman. Kemudian Cheon-gi pun kembali bekerja di departemen tempat Haram bekerja. Tapi karena Haram baru siuman, membuat Haram cuti saat itu. Di saat Cheon-gi bekerja memperbaiki peta, Cheon-gi melihat satu lukisan di belakangnya dan melihat ada harimau putih di lukisan itu. Dan dengan samar-samar, kalau Cheon-gi melihat roh harimau dalam bentuk manusia berlari-lari di tempatnya bekerja. Dan karena penasaran, Cheon-gi pun mengejarnya lalu menanyakan siapa dia. Dan roh harimau yang sadar kalau Cheon-gi bisa melihatnya sejenak terpana dengan kemampuan Cheon-gi. Dan setelah diperhatikan, ternyata yang membuat Cheon-gi bisa melihat roh harimau adalah mata ajaib yang dimiliki si iblis. Lalu menyuruh Cheon-gi untuk menghidangkannya teh kalau Cheon-gi ingin tahu tentang mata ajaib itu. Tapi Cheon-gi yang merasa nggak terima ditindas sama orang yang dikiranya anak kecil menyuruhnya untuk pergi. Tapi roh harimau langsung memperlihatkan wujud harimaunya ke Cheon-gi yang membuat Cheon-gi pun menghidangkan teh untuk roh harimau. Sampai ada petugas lain yang mengejutkan Cheon-gi dan menanyakan kalau Cheon-gi lagi bicara dengan siapa. Lalu Cheon-gi pun menjawab pertanyaan petugas itu dengan menunjuk ke tempat roh harimau duduk. Tapi tanpa disadari Cheon-gi, roh harimau sudah menghilang. Dan di pendengarannya Cheon-gi, roh harimau mengatakan kalau matanya Cheon-gi akan dikembalikan ke pemilik yang sesungguhnya. Malamnya, setelah selesai bekerja memperbaiki peta, Cheon-gi pun pergi ke tempat Pangeran Meong untuk belajar bagaimana membuat potret Raja Yeonjong. Tapi karena nggak terbiasa, Cheon-gi pun merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Kemudian esok paginya, saat akan bekerja di tempat Haram, Cheon-gi pun bertemu dengan Haram yang sudah kembali bekerja. Tapi Haram yang mendengar suara Cheon-gi yang nggak seceria biasanya, menyadari kalau Cheon-gi lagi banyak pikiran. Nah kemudian Cheon-gi pun menceritakan kalau dia sulit memahami bagaimana cara melukis wajahnya Raja Yeonjong. Lalu Haram pun membawa Cheon-gi ke tempat Im Chang-yun, seorang ahli pembaca karakter dari wajah. Saat belajar bersama Im Chang-yun, Cheon-gi berada di belakangnya yang dibatasi kain tipis tembus pandang, lalu bersiap-siap dengan alat lukisnya. Dan Im Chang-yun pun menjelaskan karakter wajah yang dilihatnya dengan kata-kata, dan Cheon-gi menggambarkan wajahnya. Setelah selesai belajar, di tengah jalan Cheon-gi melihat ada banyak layang-layang yang terbang di langit. Lalu Haram pun mengajak Cheon-gi untuk bermain layang-layang. Akhirnya, mereka pun pergi untuk bermain layang-layang. Dan di saat mereka bermain layang-layang, Haram mengatakan kalau dia dalam beberapa hari ke depan nggak akan bisa bertemu dengan Cheon-gi karena Haram akan pergi ke kantor inspeksi dengan Pangeran Meong untuk menyelidiki kejadian kemarin malam di pavilion dan berjanji akan segera kembali. Kemudian Haram pun memberikan cincin giok milik ibunya kepada Cheon-gi dan mengatakan perasaannya kalau Haram mencintai Cheon-gi. Wadaw, akhirnya yang ditunggu-tunggu sama si Cheon-gi terjadi juga saudara-saudara. Berarti mereka udah pacaran kan? So sweet. Lalu malamnya, Cheon-gi pun mendatangi Pangeran Meong untuk belajar seperti biasa. Tapi sebelum memulai pelajaran, Cheon-gi menanyakan kenapa dirinya lah yang terpilih untuk melukis potret Raja Yeonjong. Dan Pangeran Meong pun menjawab kalau Raja Yeonjong telah dirasuki oleh iblis dan untuk melepaskannya dari pengaruh iblis diperlukan seorang pelukis yang memiliki kekuatan ilahi seperti ayahnya Cheon-gi dan Cheon-gi untuk menyegel si iblis dalam lukisan. Kemudian di tempat yang lain, Haram yang berperan sebagai Iwol Seong ada di suatu tempat sedang bertemu dengan Pangeran Johyang. Sambil membicarakan niatnya Pangeran Johyang menemui Iwol Seong, mereka pun memainkan permainan seperti papan catur. Nah, Mimin kurang tahu nih namanya apa, yang tahu bisa komen ya di kolom komentar.
Tapi saat akan bermain, Pangeran Johyang menyadari kalau papan itu digunakan hanya untuk orang yang buta. Nah, apakah Pangeran Johyang berpikir kalau ilmu seong itu adalah haram? Kita belum tahu ya. Di saat mereka bermain, Haram pun tahu kalau maksud kedatangannya Pangeran Johyang menemui dirinya adalah untuk membicarakan bagaimana caranya mengambil tahta dari putra mahkota. Karena itulah, untuk melancarkan pembalasan dendamnya pada keluarga kerajaan, Haram pun mempengaruhi Pangeran Johyang untuk mengorbankan orang yang disayanginya supaya bisa melangkah maju. Dan Pangeran Johyang pun mengartikan kalau dia harus menyingkirkan Pangeran Meong. Lalu Haram pun menanyakan alasan Pangeran Johyang yang mencari iblis, dan untuk meyakinkan Pangeran Johyang agar membuka rencananya, Haram pun menyatakan kalau dia akan berada di pihaknya Pangeran Johyang. Akhirnya, tanpa ragu Pangeran Johyang pun memberitahukan kalau dia harus menemukan iblis agar bisa merebut tahta kerajaan. Dan fakta yang mengejutkan Haram adalah iblis yang dicari Pangeran Johyang terkurung di tubuhnya. Dan episode 9 pun selesai.